Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Wahyu Santoso. Saya akan menjelaskan hasil tugas yang telah saya kerjakan. Yang pertama adalah tombol pemilihan tulisan. Kita kerjakan dulu algoritmanya. Yang pertama ada start, ya. Startnya ini, setelah itu akan membaca salah satu dari 4 tombol yang ada. Nah, jika tombol pertama itu dipencet, maka akan di print message yang pertama. Jika tombol yang kedua dipencet, maka akan ngeprint message yang kedua. Tombol ketiga akan print message yang ketiga. Tombol yang keempat akan print message yang keempat. Seperti itu ya. Simple. Jika dimatikan akan mengakhiri loopnya. Kita langsung ke Tinkercad-nya. Seperti ini telah saya buat. Di kodenya ini, pertama saya bikin button pertama itu dikonekkan ke pin ke-9, button 2 itu ke 10, button 3 ke 11, button 4 ke 12 di sini ya. Terus awalnya button state-nya itu 0. Kemudian saya set up inputnya. Kemudian dia akan membaca ya salah satu dari 4 tombol. Ya, jika tombol pertama dipencet, maka akan di clear dulu, kemudian akan menampilkan tulisannya ini. Jika tombol kedua akan clear dulu, terus akan menampilkan tulisan ini, 3 ini, dan 4 ini. Jika di run akan seperti ini. Ini tombol yang pertama. Jika dipencet, halo semua, apa kabar ya. Kedua, yang ketiga, ini ke tombol keempat. Nah, ini bisa dipencet berkali-kali seperti ini. Itu. Ya, di sini hanya untuk mengatur kecerahan dari LCD-nya saja. Nah, kemudian kita lanjut ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah membuat simulasi line follower. Biasanya untuk robot yang mengikuti jalur gitu ya. Ya, di sini kita jelaskan dulu algoritmanya seperti apa. Nah, di sini pertama nih, program akan membaca sensornya dulu. Ada left sensor sama right sensor. Nah, jika if left sensor sama right sensornya itu sama-sama satu atau sama-sama terkena cahaya, karena yang mereka ikuti adalah jalur hitam. Nah, jalur hitam ini biasanya tidak memantulkan kembali cahaya. Hanya yang putih yang di luar jalur, di luar garisnya itu yang memantulkan cahaya. Jadi fotoresistornya akan bisa menangkap cahaya yang dipantulkan. Makanya jika left sensornya 1 dan right sensornya 1 atau mereka terkena cahaya, maka motor 1 akan berputar dan motor 2 akan berputar. Ini akan membuat si robot maju ke depan. Kemudian jika ya sensor kirinya itu 0 dan sensor kanannya itu 1, maka si sensor kanan ini menemui garis yang berbelok ke sebelah kiri. Maka hanya motor 2 yang berputar. Jadi dia akan berbelok ke sebelah kiri. Kemudian jika left sensornya 1 dan right sensornya 0, berarti di sebelah garisnya ini akan berbelok ke sebelah kanan. Maka yang jalan akan motor sebelah kirinya saja atau motor 1. Kemudian jika menemui garis berhenti atau garis hitam berhenti gitu, dia left sensor 0 dan right sensor akan 0, yang mengakibatkan dua-duanya berhenti atau stop. Mari kita coba di simulasi Tinkercad. Kodenya seperti ini. Pertama kita define dulu left sensor sama right sensornya. Left sensornya ada di pin nomor 3, right sensornya ada di pin nomor 2, pin digital. Kemudian left motornya ini disambungkan ke IC L293D ya, dimana dia menerima input dari pin nomor 8.
Nah, pin nomor 8 ini akan masuk sini dan akan melakukan output di 1 ini. Nah, RM2 di pin nomor 9, RM1 pin nomor 10, RM2 kan di pin nomor 11. Seperti itu. Kemudian kita setup pin mode-nya, sensornya sebagai input dan motornya ini sebagai output. Nah, kita mulai. If kita read left sensor dan right sensornya itu 1, ya dia akan maju, dimana left motor dan right motornya adalah high. Tapi jika left sensornya sama dengan 0, dia akan berbelok ke kiri, dimana motor sebelah kiri low dan motor sebelah kanannya high. Kemudian jika sensor kiri 1 dan sensor kanan 0, maka motor kiri saja yang akan high, sisanya low. Dan jika dua-duanya 0, maka akan berhenti. Mari kita coba. Start simulation. Nah, di sini fotoresistornya dua-duanya hitam. Tapi jika sebelah kiri yang hitam dan sebelah kanan yang putih nih, dia akan berbelok, dimana motornya akan mulai berputar. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri akan diam. Kemudian jika dia akan berbelok ini, maka dia akan berbelok kiri. Nah, tapi jika kedua-duanya nyala, dia akan berputar dua-duanya dan akan maju ke depan, seperti itu. Kemudian untuk tugas yang ketiga adalah simulasi berangkas. Di sini lebih rumit daripada yang sebelumnya, dimana pertama tuh kita akan ngeprint dulu judul programnya di layar LCD-nya. Kemudian LCD akan menampilkan enter password. Nah, kemudian dia akan membaca input keypadnya yang kita tekan. Kemudian jika input keypad yang kita tekan itu sama dengan nomor yang kita tekan itu sama dengan password yang sudah disetel true, maka green LED-nya akan menyala dan akan ngeprint save open atau brankas terbuka. Kemudian brankas akan terbuka sampai jika lock button-nya dipencet. Nah, dia akan menjadi LED-nya akan berubah menjadi merah. Kemudian save-nya akan ke lock. Namun jika kita memasukkan password yang salah, LED yang merah akan blink beberapa kali dan akan print wrong password. Kemudian akan balik ke sini dan sistem akan end jika dimatikan. Kita lihat kodenya di sini. Kita include keypad dan liquid crystal. Kita masukkan LED yang rednya di pin 9, LED greennya di pin 8, dan lock buttonnya ini sebagai lock button ada di pin 10. Nah, password yang kita set di sini ada sepanjang 6 karakter. Untuk 6 karakter kita set 7 dan satunya sebagai 0. Kita setnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian row pinnya kita set di 7, 6, 5, 4 pinnya. Kemudian kolomnya ada di 3, 2, 1, 0. Kemudian kita LCD begin, LCD print di Arduino Save namanya. Ini sebagai salah satu recommend operate through dan output LED-nya. Terus kemudian save akan di close dan delay 3 detik. Kemudian nah, if door sama dengan 0, kalau misalkan doornya itu 0 tadi ini kan awalnya itu doornya. Nah,
If door sama dengan 0, maka lock button state-nya akan membaca digital read lock button ini, dan jika lock button state-nya itu high, maka akan di close si save-nya ini, si berangkasnya ini akan di close menggunakan function save close. Nah, kemudian ini ada void clear data, di mana untuk membersihkan inputan sebelumnya jika misalkan save-nya udah di close gitu, atau jika passwordnya salah ya. Di sini ada function save open, di mana dia akan membuka si di sini ada void save open, di mana dia akan membuka berangkasnya, di mana LED red akan jadi low dan LED green akan menjadi high, dan kedip-kedip kemudian nyala. Kemudian ada function save close, di mana ini dibutuhkan untuk close berangkasnya yang tadi sudah dipanggil di sini ya, di mana LED merahnya akan menyala. Nah, kemudian void open, jika password yang dimasukkan itu benar ya. Pertama nih, enter password kan, nah terus input key. Nah, jika password yang dimasukkan ini benar, maka ini akan dibandingkan dengan password inputan password dengan password akan dibandingkan menggunakan string compare. Kemudian jika benar, jika jika true, maka akan LCD clean dan akan memanggil function save open, dan akan menambahkan save is open di LCD print, dan door sama dengan 0. Nah, if door sama dengan 0 kan tadi di atas itu. Nah, else LCD clear, LCD print wrong password jika passwordnya salah ya, dan akan mengadipkan LED berwarna merah selama beberapa kali, dan akan door 1, dan dia akan mengulang terus di sini sampai password yang dimasukkan itu benar, dan clear data untuk clear data yang sudah dimasukkan tadi agar tidak tabrakan dengan data yang akan dimasukkan yang baru. Nah, langsung saja kita start simulation ya. Arduino save operate 3 ya. Password itu misalkan pertama kali dimasukkan salah, misalkan ABC896, wrong password, salah. Tapi jika kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, LED warna hijau akan berkedip dan save is open. Untuk mengunci lagi, klik ini, klik, nah, save is lock, seperti itu. Lanjut ke tugas berikutnya. Tugas berikutnya adalah membuat kalkulator sederhana ya, menggunakan Arduino. Oke. Pertama ada start dulu nih, start ya kan. Terus pertama kita akan print judulnya dulu, judul di LCD-nya. Kemudian dia akan membaca keypad. Keypadnya akan dibaca. Jika kita menekan tombol 1 sampai 9, maka akan menampilkan di layar. Kemudian tombol yang kita tekan akan disimpan di dalam variabel untuk nanti diolah, dikalkulasikan. Kemudian jika kita menekan tombol bintang, maka dia akan mereset input yang sudah kita masukkan. Kita misalkan sudah masukkan beberapa angka tapi tidak jadi, kita bisa pencet tombol bintang. Dia akan meng-clear LCD-nya, kemudian akan meng-clear variabel yang telah tersimpan. Kemudian jika kita sudah masukkan angka yang pertama nih, kemudian kita akan menambahkannya, kita bisa mencet tombol A sampai D. Ini digantikan A sebagai tanda panah,
A sebagai plus, B sebagai minus, C sebagai kali, D sebagai bagi. Nah, jika kita sudah masukkan angkanya yang pertama, dan jika kita menekan A sampai D atau salah satu dari A sampai D ini, misalkan kita pencet A, maka akan actionnya akan plus. Kemudian kita masukkan angka yang keduanya. Jika ingin cancel, tinggal cancel. Namun jika ingin ditambahkan, kita harus mencet tombol pagar ini. Nah, tombol pagar ini akan melakukan 61 action. Action ini salah satu di sini, plus action, berarti plus action tadi yang kita coba dengan 6 yang kedua, dan disimpan di variable result. Kemudian akan di print resultnya, dan akan terus mengulang. Jika sudah ke print resultnya, maka kita harus clear dulu menggunakan bintang sebelum memasukkan angka-angka lainnya. Kemudian akan dimatikan untuk mengakhiri program. Lanjut kita ke simulasinya. Nah, di simulasinya ini kodenya seperti ini. Kita definisikan isi keypadnya, kemudian kita definisikan dia dicolok kemana saja, ke pin mana saja. Kemudian kita definisikan liquid kristalnya dicolok kemana saja. Kemudian ada float, kita menggunakan float karena nanti kalau dibagi ada koma-komanya, 61, 62 dan number, ya kan. Dan pertama akan menampilkan judulnya terlebih dahulu, kemudian void loopnya key sama dengan keypad get key. Nah, if key-nya itu belum kepencet nih, dia bakal ngedetect button dulu. Nah, kemudian nanti jika dia pencet tombol pagar ini, resultnya sama dengan true. Nah, maka akan lompat ke calculate result, ke function calculate result. Kemudian di display result nanti. Nah, di void detect button ini, di function ini kita akan mendetek button apa saja yang akan dipencet oleh user. Misalkan kita mencet tombol bintang, nanti berarti ngereset 0, nanti ke print 0, 1 dan 1, 2, 3 sampai seterusnya, sampai 9, sampai pagar ini untuk sama dengan. Nah, jika yang dipencet adalah A sampai D, maka dia akan melakukan akan menyimpan ini angkanya, nanti mau diapain, mau ditambah, dikurang, dibagi. Nah, A sebagai tambah, B sebagai kurang, C sebagai kali, D sebagai bagi. Nah, ini void calculate resultnya, ya. Kemudian untuk display resultnya, kita akan tampilkan di sini. Sebelumnya, untuk jika pagarnya ini dipencet, maka variable result akan menjadi true. Nah, jika variable result akan menjadi true, akan dipanggil calculate result. Nah, di function calculate result ini kita akan actionnya apa tadi yang kita pilih. Misalkan ditambah 61 akan ditambah 62, akan menjadi number. Nah, kemudian akan di display. Nah, LCD set cursor, kita set ke baris pertama di LCD nya, kemudian print ini, kita print 6 pertamanya, kita print actionnya apa, kita print 6 keduanya apa. Nah, if result sama dengan true tadi, true sama dengan true, akan menampilkan hasil. Nah, hasilnya tuh berapa itu, langsung saja kita simulasikan saja, ya. Kalkulator operate true. Nah, angkanya masih 0 semua, ya. Misalkan yang simpel saja, 5 ditambah dengan 5 ya, hasilnya adalah 10, ya, hasilnya ada 10. Kemudian kita reset dulu, 8
dibagi dengan 9. Nah, berapa ini? 0,89. Seperti itu. Menggunakan float agar hasilnya bisa koma, ya. Kemudian kita reset lagi, ya. Misalkan 8 dikali dengan 6, berapa hasilnya? 48. Seperti itu. Ya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.